Ya, klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga namanya Ibu Tia. Dia asalnya dari Yogyakarta. Ibu Tia ini pengen mencari putrinya. Ibu. Iya. Iya, saya Bu Tia. Halo, Ibu Tia. Apa kabar Ibu? Iya, dia tadi. Iya. Saya sendiri atau? Mau saya bantuin nggak bawanya Ibu sini, Bu? Nggak apa-apa dibawain. Saya bawain aja. Iya. Ya. Iya. Iya. Kita keluar aja ya. Gimana enak? Mana aja Ibu ya? Dia baru datang dari Jogja, kita jemput dia dan kita ngobrol. Jadi ini kondisinya masalah keluarga. Masalah keluarga ini benar-benar fatal loh. Gara-gara masalah keluarga, anak jadi korbannya. Kalau kita punya keluarga, kita harus benar-benar dijaga silaturahmi, harus dijaga saling menghormati, saling menghargai ya, sakinah mawaddah warahmah harus dibentuk di keluarga itu. Kalau enggak, anak yang menjadi korbannya. Ibu ini Jogja tinggal di mananya? Saya di Jogja nggak jauh dari pasar itu loh. Oh, nggak jauh dari pasar ya? Ya. Nah ini Ibu kan kalau kita baca dari laporannya, ya kan Ibu katanya mau cari anaknya ini. Ya, namanya Jira. Eca. Oh, Eca. Namanya Eca. Saya datang ke sini itu karena dulu 5 tahun yang lalu saya titipin anak saya, Mas. Ya. Saya titipin ke di mana? Di saudara Jakarta? saya di Jakarta. Di daerah Nggak mana? jauh, Mas, dari sini, sekitar ya? Depok ya. Depok, ya. Nah, saya titipin, cuman saya dengar terakhir kabar anak saya kabur. Ya. Jadi saya titipkan itu karena saya ketakutan, Mas. Saya ketakutan anak saya. Kenapa? Anak saya dijadikan korban sama suami saya sendiri, sama bapaknya. Astagfirullahaladzim. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Ibu Tia ini cerita, kalau Ibu Tia ini memergokin suaminya, ya, menjadikan korban anaknya. Jadi suaminya yang namanya Pak Toto ini menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan rezeki. Jadi saya selama 5 tahun yang lalu, anak saya titipkan ke rumah saudara saya agar dia aman, tidak diganggu sama bapaknya untuk dijadikan korban. Tapi beberapa tahun ini setelah anak saya lulus sekolah, malah saya nggak bisa ketemu lagi. Karena suami saya mengetahui bahwa saya ini nitipin di saudara saya di Jakarta. Waktu itu Suaminya tahu? Tahu, Mas. Yang jadi ngasih saya tahu siapa itu? Saya juga nggak tahu, dia mungkin ngikutin saya sampai saya selama di Jogja itu, Mas. Ya Allah, saya tuh udah nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana, ke pasar aja saya diikutin. Diantar kalau perlu. Sampai-sampai kalau dia yang pergi, saya dikunci, Mas, di rumah. Saya nggak bisa kemana-mana. Cuman waktu itu ada kesempatan, saudara saya memberitahu bahwa anak saya hilang, Mas. Anak saya kabur. Namanya ibu pasti khawatir lah, apalagi di Jakarta. Ibu Ima ditanyain sama Ibu Tia, pergi kemana? Saudaranya nggak ada yang tahu. Keluarganya juga nggak ada yang tahu. Nah terus kemana anaknya ini? Saya juga bingung, rasanya dingin sekali. Saya langsung ke Jakarta. Tapi hari itu saya nggak bisa. Hari itu suami saya masih ada di rumah. Maaf, tadi saya kurang dengar. Itu anak ibu titipinnya udah berapa lama, Ibu? 5 tahun yang lalu, Mbak. Berarti dari umur berapa? Dari umur anak saya 15 tahun, Mbak. Oh, berarti Ibu titipin untuk sekolah di sini juga? Iya, supaya dia bisa sekolah dengan tenang. Terus jadi saya juga tidak was-was. Anak saya biar nggak jadi korban bapaknya, Mbak.
Bayangkan masa anak kandung yang mau dikorbankan sih? Apa ini pesugihan? Atau apa? Jujur waktu gue dapat cerita dari Ibu Tia, gue nggak percaya loh. Suaminya ini kayak apa ya, kehilangan arah. Kayak nggak punya agama, kayak nggak punya iman. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Itu salah loh. Terakhir 7 bulan yang lalu, saudara saya mengabarkan anak saya hilang. Dia juga udah cari, Mas. Dia juga udah cari kemana. Dia pergi dari rumah saudaranya Ibu. Iya, dia pergi. Ya, jadi gini Ibu. Ini kan udah 5 tahun Ibu titipkan anak Iya. Ibu ya. Mungkin dulu waktu kecil dia nggak tahu apa-apa. Nah sekarang berarti umurnya udah Sekitar 19. 19 tahun Iya. ya. Berarti ada kemungkinan dia ini mungkin tahu. Bu Ima tahu masalah ini? Tahu banget. Nah, saya curiga takutnya anak ibu ini, Eca ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh ya Allah, Mas, kalau sampai tahu, Mas. Iya, Saya kasihan. dia bingung. pasti. Gini aja Bu, ini kan takut malam nih. Iya. Ya Ibu mau nginep di mana malam ini? Atau mau langsung pencarian? Apa kita ke rumah Bu Ima aja? Ke rumah Bu Ima dulu ya? Sekalian Ibu nginep sana kan? Ya, ya udah kita rumah Bu Ima. Di mana rumahnya? Di Depok. Di Depok ya? Yaudah kita langsung rumah Bu Ima ya. Yuk kita rumah Bu Ima yuk. Yuk. Naik mobil itu Ibu. Kita mobil kita di sana. Yang mana rumahnya? Yang pink. Oh ini. Iya. Ini sih. Assalamualaikum. Ima. Assalamualaikum, Ima. Salam. Ya Allah, Mbak Tia. Ya Allah. Ima. Mbak Tia, maafin Ibu, Mbak Tia. Ibu nggak bisa menjaga Eca dengan baik. Kesini. Buru-buru. Langsung dari Jogja. Mau nemuin anakku, Ima. Gimana, Ima? Apa yang kamu udah dapat kabar apa, Ima? Mbak datang sama siapa, Mbak? Kok rame-rame begini sih, Mbak? Ini Mas Ibu, Mandala. ya saya Mandala dari Ini Mbak Feli. Aku terpaksa karena kamu udah kasih kabar sama aku bahwa kamu udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aku terpaksa minta bantuan Mas Mandala sama Mbak Feli untuk cari Eca, Ima. Ya Aku udah. nggak tahu. Kalau emang Mbak maunya begitu. Tapi maaf ya, Mas ya. Jangan berisik. Suami saya lagi sakit. Kenapa sih, Mbak? Saudara kita kan banyak yang udah bantu cari Eca. Kenapa sih masih libatin orang lain? Perlu mereka, Ima. Karena kamu udah usaha, kamu udah maksimal untuk cari anakku. Aku berharap Mas Mandala dengan tim bisa bantu kita, Ima, untuk cari Eca. Ya, Ima ya. Tolong ya, Ima. Ima, sebenarnya gimana Eca, Ima? Mbak, maaf ya, Mbak. Ada yang mau aku omongin. Sebenarnya Mas Toto udah berapa kali datang ke sini. Allahu Akbar. Mas Toto sampai ke sini, Ima. Dia tahu ke sini. Dia tahu kayaknya ngikutin Mbak waktu ke sini. Allahu Akbar. Lalu Mas Toto bawa Eca, Ima. Mas Toto bawa Eca. Enggak, Mbak. Terus kita takut banget Mbak diancam, Mbak. Bener, Mbak. Terus Eca gimana? Eca pergi sama Mas Toto. Enggak tahu. Enggak. Lalu Eca kemana, Ima? Terakhir, Eca ini diajak pergi sama pacarnya namanya Bisma. Diajak nonton katanya. Nah semenjak itulah Eca nggak ada kabar sama sekali. Anak saya. Pergi sama pacarnya, Ibu. Iya. Terus apa yang terjadi, Ima? Apa yang terjadi Mbak, sama Eca? aku nggak tahu, Mbak, kalau Eca itu punya pacar. Astagfirullahaladzim, Ima. Pergaulan Eca sampai segitunya, Ima. Kapan perginya? Sama pacarnya itu kapan perginya sama pacarnya? 7 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim, udah lama sekali, 7 bulan yang lalu. Terus gimana? Sekarang Mbak istirahat aja, Mbak ya.
besok lagi Ecanya lagi. Iya, sebentar Ibu, saya mau tanya Ibu. Ini ada kemungkinan apa kok tiba-tiba Eca pergi meninggalkan rumah ini? Apa gara-gara ketemu sama bapaknya itu? Apa dia dengerin waktu bapaknya datang ke sini, dia ngeliat apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Ya pasti kan biasanya punya alasan Ibu dia pergi. Biasanya nggak ada seperti itu kan dia? Tapi beneran Mas, emang aku nggak tahu. Nggak dibawa Mas Oto kan nih Mas? Enggak. Guru-gurunya gimana emang? Teman sekolahnya? Cuma pacarnya itu. Kamu punya nomornya? Kamu punya ada. Tolong Ima, kasih ke aku Ima. Tolong Ima. Kita coba kasih pengertian. Coba Ibu tenang dulu, sabar, jangan berpikir negatif. Kita cek dulu di mana keberadaannya Eca. Kita tanya dulu sama pacarnya Bisma. Mungkin pacarnya Bisma ini tahu semua hal tentang Eca ini. Ya udah kita break pencarian, besoknya kita baru menuju ke rumahnya Bisma. Ini kan, ini nih rumahnya. Assalamualaikum. Misi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah ditutup nih tapi tutup aja kali. Rumahnya Bisma katanya alamatnya. Assalamualaikum. Bismanya ada Mas? Ini rumahnya Bisma bener? Iya benar. Oh iya. Dengan siapa yang ketemu sama Bisma? Temennya. Oh temennya. Bismanya ada Mas? Ada sebentar ya. Oke. Bisma. Oh, ibunya Eca ya? Iya. Tuh, kok tahu kabar Bu? Kok Kok tahu Mas? Soalnya saya sering dilihatin motor tuh sama Eca. dari mana? Bukannya Eca terakhir kata Ibu Ima kamu pergi sama Eca terakhir. Iya Bu, emang saya terakhir pergi sama Eca. Iya. Waktu itu saya ngajakin nonton. Terus dari pulang nonton, kamu antar lagi ke rumah Ibu Ima? Dia nggak mau, dia nggak mau ke rumah ibu. Ya, dia sama Sally, dia pengen ke rumah Sally. Katanya Lalu? dia pengen curhat. Lalu bagaimana? Anak saya ada di mana? Apa masih di rumah Sally atau kamu antar kemana anak saya? Aku antar ke rumahnya Sally, katanya dia pengen curhat. Terus kamu tinggalin? Kamu tinggalin? Ya, Kamu tinggalin? Eca di rumah Sally kamu tinggalin? Iya, aku tinggalin. Kamu kok nggak bertanggung jawab? Sekarang Eca nggak ada. Sekarang Eca hilang. Kamu udah cari. Kamu pacarnya? Kamu pacarnya kan? Teman dekatnya Eca kan? Nggak sopan ini Bisma ini sebagai seorang laki-laki. Ya, ini ibu dari pacarnya loh. Waktu kita desek di mana Eca? Waktu kita minta tolong terakhir kan pergi sama dia. Kemana Eca? Waktu kita mintain tanggung jawab harusnya sebagai pacar bisa membantu, bisa mengawasin Eca. Tapi kok malah seperti ini? Mas tahu nggak ini kondisinya seperti apa? Eca itu udah nggak ada kabar, nggak pernah ngasih kabar ibunya loh. Sempat cerita nggak masalah itu? Saya dengar sih kabar dari Tante Mia. Enggak, ini kita bahas masalah Eca. Mas kan pacarnya, ini Mas pacarnya? Iya. Iya. Masa dia nggak curhat sama Mas? Masalah ibunya, masalah keluarganya, dia nggak curhat? Iya, dia curhatnya sama Sally, temennya. Saya tinggalin waktu dia udah nggak mau ke rumah katanya. Dengar dia nggak ada kabar Mas biasa aja. Anak Pacarnya juga. Anak saya hilang. Kamu diam aja. Kamu kan teman dekatnya. Kamu di sini, saya jauh di Jogja. Saya cari sekarang. Kamu tinggalin dia. Ya udahlah Bu, yang penting kan saya udah nyariin Eca. Iya. Lagian saya cuma main-main kok sama Eca. Apaan sih Bu? Ya lu masa ngomong main-main di depan orang tuanya? Lu maksud lu apa? Hah? Emang cewek itu apa? Ya elah, Entah, cewek masih perasaan banyak nggak sih lu? kan. Oh, nggak ada Kalau dengan pertanggungjawabannya apa, ya banget udah. sih. Kayak kehilangan. Jujur gue nggak suka sama Bisma. Nggak ada sopan santunnya. Berani sama orang tuanya Eca. Malah jelekin Eca di situ. Ini anaknya orang loh. Lu Saya tahu ada di kehilangan rumah ini di saya. mana? Mau ada di rumah ini juga Maaf, orang. Banyak kan cewek di luar sana. Ya Oh, udah sih. Ya
Tapi lo nggak bisa lepas tanggung jawab gitu dong. Lo kan udah ninggalin dia di rumah Sally. Yang penting saya udah nyariin kan. Kalau nggak ada ya udah. Lo nyariin kemana? Ya aku nyari ke sana ke sini nggak ada, ya udah ngapain ribet banget kan? Bisma, kamu tega banget begitu. Ya udahlah kita cari aja di Sally, rumah Sally. Di mana? Di mana saya harus cari rumah Sally di mana? Kan kamu yang tahu yang antar. Cempaka nomor 3, udah pergi. Astagfirullah. Sopan. Ya lo sopan dong. Ini bagaimanapun juga kan ibunya ini mantap. Ya udah cari ke rumah Sally, Cempaka nomor 3, nol sono. Udah pergi aja pergi. Santai aja dong. Ah udahlah. Harusnya Bisma ini bisa membantu kita semua, tapi ternyata mengecewakan. Dia malah ngusir kita semuanya, dia malah menjelek-jelekan Eca, malah dia nggak ada sopan santunnya sama ibunya Eca. Kita diusir, nangis ibunya di situ. Saking gak jelas keberadaan anak saya, Mas. Saya mesti cari kemana, Mas. Bantu saya, Mas. Sabar dulu Ibu ya. Ya Allah, Mas. Ini pelajaran buat kita ibu ya. Kan jangan boleh pacaran dulu, akibatnya seperti itu coba. Saya nggak sangka, Mas. Iya, akhirnya coba cuma dimainin kan ibu. Ya sekarang ibu jaga anak ibu baik-baik dan boleh pacaran. Ya, Ini salah saya. Ya. Udah Ibu nggak usah nyalain diri sendiri, Ibu nggak usah nyalain diri sendiri ya. Sekarang kita cari aja, ya. Ibu sabar yang penting ya. Insya Allah. Ibu sabar kita saya rumahnya saya. Datang ke rumahnya Sally, kita ketok pintunya. Gak lama kemudian dari luar datanglah seorang perempuan naik motor. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. 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 Sally. 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 Ini Sally mungkin? Iya. Ini Sally bukan ya? Sally bukan? Iya. Dia bingung dengan kita semuanya. Nah waktu kita tanya, bener nih Sally? Dia bilang, iya saya Sally. Mau tanya Eca di mana? Di situ dia melihat ibunya Eca yang namanya Tia ini. Ada apa? Bisma sampaikan sama saya katanya terakhir Eca diantarkan ke rumah kamu, Nak. Ya Allah, enggak Tante, jadi kayak gini ceritanya. Eca udah banyak cerita sama aku. Ya Allah. Katanya Apa yang diceritain? Tante mau ninggalin dia. Aduh enggak, Tante titipin sama Tante Ima. Dia anaknya stresan Tante, dia suka ninggalin teman-temannya sendirian. Emang dia suka jalan sama Bisma, sama cowok-cowok lainnya. Allahu Akbar ya Mas. Maksudnya jalan apa ini? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya maksudnya jalan. Aku juga nggak tahu, aku sering bilangin dia jangan suka jalan-jalan kayak gitu, aku sampai kesel. Ya Allah. Tapi emang bener waktu itu mereka pulang nonton Bisma Diantar ke sini. Iya. Diantar ke sini. Terus, tapi nggak lama dia pergi lagi, aku nggak tahu kemana. Pergi lagi? Sama Iya. siapa perginya? Aku nggak tahu, Bisma pas abis nonton nggak kesini Tante. Dia cuma nganterin. Iya, dia cuma Ditinggalin. nganterin habis itu pergi. Ditinggalin Eca sama Iya. kamu. Tapi aku suka bingung sama Eca, suka lari sendiri malam-malam Tante, tengah malam. Lari sendiri? Iya, jalan-jalan sama cowok-cowok lain. Astagfirullahaladzim, kaget ibu Tia di situ. Masa sih anak saya suka ganti-ganti pacar? Masa sih anak saya suka mainnya sama cowok-cowok? Terus tiba-tiba waktu itu nggak lama, hari apa gitu, ada bapak-bapak kesini. Orangnya gimana? Ya orangnya serem gitu. Allahu Akbar, Mas. Dan yang aku bingung, dia bilangnya saudaranya Eca, padahal aku nggak pernah kenal. Pas aku tanya Eca pun nggak tahu. Ya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Atau Kamu ingat siapa namanya? Mukanya serem, terus namanya Windro Tante. Allahu Akbar, Mas. Siapa Ibu Windro itu? Siapa? Windro itu siapa? Pak Windro inilah yang menjerumuskan suami saya. Jerumuskan suami ibu. Windro adalah kawan dekatnya Pak Toto, ya. Kawan dekatnya Pak Toto. Windro, Dodi, dan Pak Toto. 3 orang ini adalah yang punya bisnis bareng. Mereka sama-sama kompak mau mengorbankan anak mereka masing-masing.
Iya. Maksudnya? Dialah yang memperkenalkan. Yang ingin mengorbankan anak saya, Mas. Dialah yang memperkenalkan ilmu-ilmu itu. Dialah yang memperkenalkan untuk kemajuan bisnis suami saya, Mas. Sampai anak saya Eca ini. Pak Windro ini yang ngajak suami ibu untuk hal yang nggak benar itu. Betul, Mas. Berarti dia udah sampai sini. Iya, dia tiba-tiba Berarti dia udah datang. ngejar dong. Iya. Terus Ecanya ikut hari itu juga. Sekarang- Iya, sekarang Eca Ecanya di mana? ikut gitu aja. Aku nggak Eca ikut? tahu. Iya. Coba Ibu tahu rumahnya? coba kita ke rumah Windro, Mas. Ibu tahu? Tahu dia Alamatnya. itu penjahat. Itu kapan? 7 bulan yang lalu. seingat aku. Udah lama banget. 7 bulan yang Iya. Semenjak kejadian itu ada kabar nggak tentang Eca? Enggak, aku nggak pernah tahu lagi. Sama sekali? Iya, sama sekali. Main sama Bisma atau dan teman-teman cowoknya? Enggak, aku nggak tahu. Nggak Terakhir ada? temen kompleknya, tapi aku nggak kenal sama semuanya. Coba Mbak gini, kamu tolong hubungin, mungkin ada teman-temannya yang tahu ya di mana keberadaannya Eca, tolong hubungin kita ya. Nanti kasih tahu sama Mbak Feli ya. Minta nomor telepon kamu nanti ya. Ya ini kita coba sekarang kita coba ke rumahnya siapa Pak Windro, Pak Windro. Windro, Kita coba Mas. ke sana aja Ibu ya. Ya ada ya, minta nomor teleponnya ya. Iya. Nanti minta nomor teleponnya. Berapa nomor teleponnya cepat dikasih nanti ya. Terima kasih, Mbak, ya Allah. Hati-hati ya Tante, baik-baik aku minta maaf. Makasih, Dario. Makasih informasinya, Nak. Setelah tim coba cari alamatnya, klarifikasi tempatnya, kita sampai di sana malam. Ya, melewatin kebun-kebun di situ. Ya, rumahnya sangat sederhana. Di balik kebun-kebun di situ, di balik pohon pisang, dan kemudian kita sampai rumahnya, kita ketok berkali pintunya, tidak ada jawaban. Nah, pas kita mau ketok lagi, tiba-tiba Assalamualaikum, Pak Windro. Pak. Astagfirullah. Hei, ngapain kalian? Bapak siapa? Ada apa ini? Siapa itu? Gue pikir Pak Windro. Gue pikir Pak Windro ngamatin kita. Ternyata ada orang di situ. Seorang tetangga yang mengawatin gerak-gerik kita. Tetangga ini curiga, ngapain kita datang ke rumahnya Pak Windro dengan bawa kamera segala, ngapain? Kita jelaskan baik-baik di situ. Saya cari orang yang di rumah ini, Pak Windro. Pak Windro kayaknya udah nggak di sini. Oh, nggak di sini, Pak? Dia tuh sekarang udah susah, Hah? Susah? udah miskin, Kenapa miskin, Pak? main dukun segala macam gitu. Main dukun juga? Iya. Padahal orang-orang sini udah nasihatin termasuk saya. Tapi nggak digubris, akhirnya dia begini sekarang jatuh susah. Kak, enggak, Nasa nanya, Pak Windro itu di sini bawa ini anak perempuan nggak? Kayaknya saya belum pernah ngelihat. Mungkin ada anak perempuan di rumah ini, Pak? Kayaknya belum pernah ngelihat ya untuk sementara ini. Nggak ada berarti? Nggak pernah lihat sama sekali? Nggak pernah ngelihat. Karena sebetulnya saya ada masalah sama utang sama dia. Nggak, utang? Iya, dia punya utang sama saya. Oh. Ya utangnya bukan dia aja yang utang sama saya, termasuk temennya juga si Toto atau siapa tuh. Cerita tetangganya ini tahu-tahu sama seperti Pak Windro. Punya hutang sama dia, tapi nggak dibayar. Kaget Ibu Tia di sini. Dan Bapak kenal Toto? Iya, saya kenal. Sama-sama Pak Windro di Jakarta ini. Dia punya hutang sama saya nggak dibayar, Ibu. Saya marah, saya cari kemana dia, tapi nggak pernah ketemu. Suami saya sudah meninggal, Pak. Oh ya? Sebulan yang Pak Toto udah meninggal, Pak, sekarang, Pak. Oh belum meninggal. Iya. Ya ibu turut berbelasungkawa. Saya ikhlaskan Bu ya utang kita sama dia. Tapi untuk Pak Windro tadi tetap saya Dan nanti saya kasih tahu Pak, jadi kalau saya ketemu saya sampaikan tentang Bapak. tolong aja ya Mas ya, Iya. bilang sama Rahman gitu dia dicari sama saya. Alhamdulillah. Ibu Tia, alhamdulillah loh, utangnya Pak Toto sudah dilunaskan. Cuma lagi-lagi bermasalah di mana anaknya. Tanya sama tetangga itu di mana Pak Windro, tetangga itu bilang Pak Windro udah pindah. Coba aja ke rumahnya, sana di daerah Selipi. Punya alamatnya, ini RT RW-nya, ini nomornya, kecamatannya. Coba aja datang ke sana. Ada kemungkinan di sana. Saya pernah nagih utang ke sana, tapi nggak ada. Pak Rahman ya? Iya. Pak Rahman. Iya. Makasih ya Pak Kalau ya. begitu nanti kita kita sampaikan kontak Pak ya. Bapak. Oke Pak, kita mau cari dulu alamatnya Pak ya. Makasih banyak Pak Pak. ya. Makasih Iya, ya, Pak. Bapak Bu ya. Terima kasih, Pak.
Dapat alamat tersebut, tim coba ngecek ke sana duluan. Setelah tim coba ngecek, cari informasi, tanya tetangga kanan kiri, tanya warga, tanya RT RW, akhirnya dapat alamat rumahnya Pak Windro. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Mas Mandala. Iya. Makasih. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Ibu, ya. Gimana Ibu? Kita lanjut pencarian lagi? Iya, insya Allah ya, Mbak. Mbak, mau kemana Aku mau Mbak? cari Mas Windro. Malam-malam begini. Mbak yakin mau ke rumah Mas Windro? Iya. Mbak jangan Mbak, Mas Windro itu orang jahat Mbak. Tapi Mbak, aku harus tahu anakku di mana. Aku khawatir. Mas Windro itu orangnya nekat Mbak. Nanti Mbak diapa-apain Mbak, dia bisa berbuat apa aja sama Mbak. Aku nggak mau Mbak. Iya, Mbak, aku tahu bagaimana Mas Windro sama Mas Toto. Aku tahu, tapi aku cari anakku, Mbak. Lebih baik aku yang mati, Mbak, daripada dia. Aku hanya cuma ketemu Ecai, Mbak. Aku cuma mau ketemu Ecai, Mbak. Aku ngerasa salah, Mbak. Aku ngerasa seperti aku membuang anakku, Mbak. Kali ini aku harus nemuin anakku. Ya Ibu, semuanya kita berusaha kok Ibu ya. Nggak usah khawatir sekali lagi, nggak usah khawatir. Kita berusaha, minta doanya aja. Ya mudah-mudahan lancar semuanya. Tapi beneran Mas, hati-hati Mas. Insya Allah. Kita jagain kok Ibu. Insya Allah, Mbak. Doain ya, Mbak. Semoga aku bisa nemuin anakku. Iya. Semoga Mas Windro juga gak nekat sama aku ya. Doain ya, Mbak ya. Mari Bu ya, kita duluan ya. Yuk, mari. Pas kita datang ke sana, rumahnya sepi. Rumahnya kata di sini nih Bu. Nih, ini nomor 21 nih. Tuh. Gak ada warung katanya ya. Iya betul ini tuh. Tapi kok sepi? Apalagi pergi kali ya? Gelap tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Pak. Assalamualaikum. Patokannya memang ada warung. Kita ketok-ketok warungnya udah tutup. Kita intip warungnya nggak ada orang. Kita intip rumahnya, kita ketok-ketok juga nggak ada jawaban. Nah, kemana Pak Windro ini? Katanya ada kemungkinan di rumah ini. Nah pas kita tungguin, tadinya gue mau nanya tetangga kanan kiri, tiba-tiba Mas Windro. Mas Windro. warungnya kayak ada orang nggak? Assalamualaikum. Pak, Pak Windro. Mas Windro. ada orang nih kayaknya nih. Assalamualaikum. Tetangga aja kali ya? Kok kayaknya sepi ya, Mas? Bener ini nggak sih rumahnya? Tetangga kali ya? Kok sepi begini? Ini ada orang. Assalamualaikum. Pak, mau nanya ini rumahnya Mas Pak. Windro. Mas Windro. Itu Mas Windro. Mas Windro. Mas Windro. Gue refleks begitu dia kabur lari, gue kejar di situ. Ya berhubung motornya nggak terlalu kencang dan dia mungkin juga orangnya udah berumur. Ya hati-hati naik motornya, gue kejar di situ, gue lari, gue kejar dan gue tangkep di situ. Dia sempoyongan. Sempoyongan gue tangkep di situ, gue tanya ngapain lari, Pak, ngapain kabur? Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Mau kemana ini ya? Mau kemana ini? Jangan pergi dulu dong. Mau kemana nih Bapak? Bapak Windro bukan? Bapak Windro bukan? Hah? Mati dulu, mati dulu Pak. Bapak Windro bukan? Ada apa sih ini, Bu? Mas Windro. Ada apa sih? Tega banget Mas Windro. Pak turun dulu Pak, turun dulu Pak. Mas Windro. Bapak kenapa kabur tadi? Astagfirullahaladzim, Mas. Ada apa sih? Bapak kenapa lari tadi? Siapa mereka ini, Bu? Sampean kok tega, Mas. Suamiku diajak apa, Mas? Mas Windro, ya Allah, Mas. Obat masih ngeling, Mas. Suamiku udah gak ada, Mas Toto udah gak ada, Mas. Mas Toto udah gak ada sebulan yang lalu, Mas. Sampai tega aja rebutin suamiku. Tega sekali kamu, Mas, ya Allah. Ini Mas Windro, ini Pak. Mas Windro, Mas. Bapak coba terus terang sekarang, Bapak terus terang sekarang. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dan sekarang di mana Eca, Pak? Bapak harus ngomong sekarang ini. Eca, Mas, tolong, Mas. Bapak terus terang ini. Saya nggak tahu, Mas. Kok nggak tahu? Bapak kan datang kan? Eca Mas Windro datang ke rumah Sally, Mas. Ke rumah temennya. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Saya mau jelaskan.
Memang waktu itu saya mau datang partnya Eca. Cuman Eca ini sudah tidak ada, Bu. Sudah dibawa Pak Dodi sendiri. Pak Dodi? Pak Dodi yang gemuk? Iya, Pak betul. Dodi saudaranya Mas Toto? Iya. Ampun ya Allah. Pak Dodi itu sepupunya Mas Toto. Sepupunya suamiku. Iya, Pak Untuk apa Dodi. dibawa mereka? Iya. Iya, Pak Dodi yang semangat malah membantu Pak Toto dalam bisnisnya. Iya. Bukannya Selebihnya Mas saya tidak Indra. tahu. Mas Indra yang ngajak Mas Toto. Memang untuk saya bangun ngajak. usahanya. Cuma saya bisa hanya menemukan mereka berdua saja, Bu. Selebihnya saya tidak tahu. Ya Allah, Mas Dodi. Untuk usahanya? Iya. Jangan-jangan maksudnya dikorbanin juga? Ya, saya sendiri juga jatuh narak begini, Pak. Mas Indro tahu. Mas Indro suruh apa suami saya? Sampai dia punya hutang katanya. Kemarin kita ketemu. Mas Indro tahu nggak? Gimana Mas Indro? Berapa Iya. hutang suami saya? Buat apa, Mas? Saya Buat menyesal, bayar Bu. itu semua. Iya, buat bayar dukun, Bu. Allah. Astagfirullahaladzim. Tega kamu, Mas. Tega. Sahabat macam apa kamu, Mas, yang ngejerumusin sahabatmu sendiri? Sampai-sampai anakku, darah dagingku, Mas. Maafkan Tega saya, kamu, Bu Tia. Mas. Ya. Saya menyesal, Bu Tia. Ya Saya sedih juga dengan keadaan seperti ini, Bu Tia. Saya bangkrut, Bu. Maafkan saya, Bu Tia. Terus saya gimana, Mas? Saya tidak tahu, Bu. Betul-betul saya tidak tahu, Bu. Karena Pak Dodi yang mengambil. Pak Dodi. Pak Dodi. Iya, sekarang Pak Dodi di mana? Bapak tahu di mana Pak Dodi? Bapak ketemu, Mas Indro ketemu Mas Dodi di mana? Saya tidak tahu lagi, Bu, keberadaan mereka. Nggak tahu, Bapak kan Iya, kenal mereka betul. juga. Kan katanya Bapak yang kenalin mereka berdua, itu Bapak kenalin di mana? Ya, waktu hanya kenal di jalan saja kok, Bu. Pak. Bapak temuin mereka di jalan? Iya, betul. Di jalan mana waktu itu? Saya kurang tahu, Pak. Terus rumahnya Pak Dodi, Bapak nggak tahu? Betul, saya juga tidak tahu. Iya. Nggak mungkin Bapak nggak tahu ini. Bohong. Bapak nggak mungkin nggak tahu ini. Tolong, Mas. Begini loh. Tolong, Mas. Ya. Biar aku ketemu anakku, Mas. Jadi terakhir dibawa sama Pak Dodi ini? Iya, Eca di betul. Pak Dodi, betul? Betul. Ini Bapak nggak bohong kalau Eca di Bapak Dodi. Bener nggak bohong, Bapak? Benar, Pak. Saya tidak tahu lagi keberadaan dari Pak Dodi. Pak, ini kita udah muter-muter kemana-mana loh, Pak. Dan ibunya ini sangat khawatir sama anaknya. Bapak jangan sembarangan ngomong, terbohong lagi. Benar, Pak. Saya tidak bohong. Saya tidak tahu rumahnya Pak Dodi yang sekarang ini. Karena saya hanya ketemu di jalan. Tapi bener di Bapak Dodi. Iya, betul. Ibu tahu rumahnya Pak Dodi? Saya tahu, Mas. Saya juga kapok, Pak. Gara-gara saya main dukun, Pak Toto meninggal. Allah Akbar. Saya menyesal, Bu. Tega kamu, Mas. Indra, ya Allah. Oke, Mas. Bener ya, kalau memang itu Pak Dodi yang digambarin Iya. Mas Indra. Dia sepupunya Mas Toto, Mas. Ya deh, kita coba cari. Pak ya, jangan bohong Pak ya. Nanti kalau Betul, bohong kita Pak. cari ke sini lagi Pak. Iya, betul. Ditanyain kamu sama tetanggamu, Mas. Bayar utangmu, Mas. Iya, iya. Bikin malu kamu. Ayo, yuk, kita akan tanya Pak Dodi. Yuk. Tim coba cari informasi rumahnya Pak Dodi. Setelah coba cari, coba nanya, tanya kemana sana kemari, cocokin alamatnya dan ternyata tim mendapatkan alamat rumahnya Pak Dodi. Sampai rumahnya Pak Dodi diketok pintunya. Assalamualaikum, Mas Dodi. Isi Pak. Dodi. Novi, Novi, apa kabarmu nak? Novi, Novi, Kamu ngajak main aku ya? Novi, Novi, Ini siapa Ibu? Novi, Ibu, ini siapa? Novi, Ini siapa? Ini anaknya Mas Dodi, Mas. Ada Mas Dodi. Ini anaknya Mas Dodi. Mana Anaknya Mas sebenarnya? Dodi, Mas.
Dia tiba-tiba ketawa sendiri, main sendiri, teriak sendiri, ya, ketawa sendiri, bergerak ke sana, bergerak kemari. Ini orang kenapa? Anak ini kenapa? Pasti ada yang nggak beres dengan anak ini. Ada apa ini? Allah, Mas Dodi. Apa yang kamu kesini juga? Mas Dodi, ya Allah, aku mau cari Mas. Ya, Pak sabar dulu, Pak sabar dulu. Sabar dulu, Pak. Ini kita cuma mau tanya, Eca ada di mana? Bapak kan terakhir yang bawa. Bukan urusan saya nggak mau urusan sama kamu lagi. Pak sabar dulu. Pak sabar dulu. Ajak saya ke orang-orang pinter. Akhirnya anak saya jadi seperti ini. Pak sabar dulu, Pak. Pak sabar dulu Pak, ini belum jelasin Pak. Bapak nggak tahu kalau Pak Toto itu udah meninggal. Bapak sabar dulu, Pak. Syukurlah dia udah meninggal. Maafin Dia dengan karmanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maafin ini anak saya ke orang-orang pinter. Anak saya jadi seperti ini. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak Dodi ini nunjukkan bahwa anak perempuan tadi yang ketawa, ketiwi, lari, joget sana sini, gangguin kita syuting, itu adalah anaknya. Anaknya ini korban dari untuk mendapatkan kesuksesan. Karena pengen bisnisnya sukses, karena pengen usahanya lancar, ini anaknya jadi korban. Suamimu sangat licik. Setelah dia lihat anak saya seperti ini, dia nggak jadi ngorbanin anaknya. Kabur dia. Masa dia percaya seperti sebegitunya coba? Masa dia percaya anaknya ini gara-gara dukun? Masuk akal gak? Enggak lah, gak masuk akal lah. Ini semenjak 3 orang, Pak Dodi, Pak Windro, dan Pak Toto ini temenan dan mereka datang ke dukun, ini kayaknya mereka ini pemikirannya sudah gak jelas. 3 orang ini terlalu percaya dengan tahayul, percaya dengan hal yang goib. Jadinya begitu. Ya Pak, maafin Pak. Pak Totonya udah meninggal, Pak. Aku mau cari Sabar dulu, Pak. Jangan tanya sama saya. Tanya aja sama Ima sana. Dah. Ya Allah, Mas Dodi. Tanya sama Ima, maksudnya apa Pak ini Pak? Ima. Tanya apa maksudnya? Tanya sana. Pak sebentar Pak, sebentar. Pak sebentar Pak. Tapi nggak ada jawaban, Pak. Kita diusir dari situ. Dapat nama Ibu Ima, katanya Ibu Ima tahu semuanya. Kaget kita. Ibu Ima ini bukannya saudaranya Ibu Tia. Kok dia melakukan hal seperti itu? Kenapa dia nutupin semuanya? Ima, Mbak Meli, Mas. Ima saudara saya, Mas. Ima yang saya titipin anak saya, Mas. Keterlaluan, Ima. Ima kok Ini berarti Ima tahu semuanya? Ima keterlaluan, Mas. Ya Allah, Mas. Dia selama ini berbohong. Dia harus ke Ima, Mas. Tolong. Ayo kita ke sana, Ibu. Ibu langsung ke sana, Ibu. Keterlaluan dia, Mas. Ya Allah. Buru-buru dia datang ke rumahnya Ibu Ima, sampai rumahnya Ibu Ima digedor pintunya di situ, dong. Sampai keluarlah Ibu Ima, begitu keluar Ibu Ima langsung dicecer pertanyaan. Ima buka, Ima. Ya, Mbak. Sini. Ada apa sih, Mbak? Keterlaluan kamu, Ima. Ternyata kamu kuncinya. Selama ini kamu tuh tahu anak aku di mana. Ima, ngomong Ima, jujur. Aku udah tahu semua dari Mas Dodi, Ima. Ima, kamu kan sepupu aku, Ima. Kamu kok tega, Ma? Tega banget, Ma. Tega banget sampai tahu, Mbak. Parah di situ Ibu Tia. Dia nggak peduli kalau itu adalah saudaranya, dia nggak peduli. Yang dia pedulin adalah anaknya. Kemana anaknya ini? Mbak tahu kan suami saya sakit dan nggak sembuh-sembuh, itu karena ulah suami Mbak. Ma, nggak mungkin kamu bohong, Ma. Kamu bohong. Intinya kamu tahu anakku di mana. Eta di mana udah. Mbak, saya diancam sama Mas Toto. Saya nggak mau keluarga saya kena korban, Mbak. Suami saya hanya berusaha menyelamatkan Eca, Mbak. Makanya dia sakit, Mbak. Karena melindungi Eca, akhirnya apa? Ibu Ima yang jadi korban. Suaminya tiba-tiba sakit dan kemudian stroke.
nggak bisa bangkit, nggak bisa jalan. Tumbang, hanya bisa tidur coba. Itu yang diceritakan sama Ibu Imah. Dia percaya bahwa gara-gara melindungi Eca, akhirnya suaminya yang kena guna-guna, suaminya yang kena dukun. Astagfirullahaladzim. Enggak, Ima. Bohong semua itu. Sekarang Mas Toto udah nggak ada, Ima. Mas Toto udah meninggal. Ancamannya nggak berlaku, Ima. Aku yang jamin, Ima. Nggak ada, Ima. Tolong bantu aku ketemuin Eca, Ima. Mas Dodi cerita semua, kamu tahu di mana Eca, Ima. Di mana Eca? Ayo antar aku, pokoknya antar aku. Mas dia tahu, Mas. Ima, bantu aku. Ibu sebentar, Ibu. Ima. Anak aku, Ima, ya Allah. Mata banyak aku, Ima. Kalau sampai Ima bantuin aku jadi korbannya, Bang. Mas Toto udah nggak ada, Ima. Tolong, Ima, tolong, Ima. Kita desek, kita tanya terus, kita kejar terus. Akhirnya Ibu Imah ini ngaku, ada, anak kamu ada. Saya tahu tempatnya. Dia nggak jadi mengorbankan Eca, Bang. Ibu harus yakin, Ibu harus yakin bahwa segala sesuatu yang berbau dengan syirik itu nggak mungkin bisa benar, Ibu. Nggak mungkin bisa mengalahkan kebenaran, Ibu. Tolong, Ima. Ya. Ibu harus percaya sama Allah, Ibu. Itu nggak ada apa-apanya, Ibu. Ibu yakin sama Allah, ya. Ibu kasihan, coba Ibu, ya, anaknya, Ibu. Coba Ibu, ya. Dia pengen ketemu sama anaknya. Dia udah berjuang mati-matian, Ibu. Dia udah kehilangan suaminya. Sekarang anaknya nggak ada, gimana perasaan Ibu? Ya. Sakit itu Allah yang beri, Ibu. Bukan karena guna-guna atau bukan karena yang lain, bukan. Coba Ibu, coba tolong Ibu. Ya, coba tolong Ibu bisa memahami ini semuanya. Sekarang di mana Eca, Ibu? Antarkan aku, Ima. Tolong antarkan, Ibu. Aku mau ketemu Eca, Ima. Tolong, Ima. Tolong, Ima, ya Allah. Tolong, Ima, ya Allah, Ima. Bantu aku ya, Ima. Bantu aku ketemu ya, Ima. Bantu aku. Temuin Eca ya. Antar aku, Ima. Antar aku ya. Iya, Ima mau antar. Ya. Ayo Ibu tolong, Ibu tunjukkan di mana Eca, Ibu. Ibu tahu tempatnya. Tahu, Ima. Tunjukkan di mana tempatnya, Ibu. Ayo, Ima. Di mana Ibu? Tunjukkan tempatnya. Ayo Ibu. Kenapa dia nggak terus terang dari dulu? Akhirnya Ibu Imah cerita, dia minta maaf. Ayo saya tunjukkan di mana Eca. Dia ada di sebuah rumah. Dia ada di sana. Ayo kita ke sana. Buru-buru kita menuju ke tempatnya Eca. Dan pas sampai rumah yang kita maksud, Itu Eca. Rasa jadi pembantu, Ima. Keterlaluan. Keterlaluan. Kamu jadi pembantu, Ima. di situ kita ngelihat Eca dijadikan seperti pembantu. Dia dimarahin sama seorang perempuan di situ, dimaki-maki, dihina di situ. Sampai dia didorong, disiram air coba. Diperlakukan nggak layak di situ. Marah Ibu Tia ini. Siapa kamu? Terlaluan kamu. Dorong, ngapain anak saya? Anak saya disiksa. Jangan pikir ibu dengan saya ya. Dan syukur anak ibu udah saya buat di sini. Dia anak saya tahu. Dia anak saya. Ibu punya hak untuk berbuat seperti itu sama anak saya. Terlaluan. Buat apa gua berbaik-baik sama anak lu? Udah nggak usah pukul-pukul Udah lagi. cukup gua urusin di sini. Ini kan sama Pak Dia tuh Setia. anak-anak. Dia tuh anak-anak. Gara-gara hutang cuma dapetin kayak gini doang. Sekarang kalian pergi dari sini. Ini apa-apaan buat bawa kamera segala? Gak usah. Udah di rumah saya. Saya udah tahu ini rumah ibu, tapi nggak segitunya, Bu. Gak usah dengan saya. Bu, kita pergi aja, Bu. Pergi semuanya. Semuanya pergi. Ya Ibu, kita akan pergi ya udah. Udah Ibu, nggak usah ngurusin kita. Terima kasih,
Mama menelantarkan kamu. Ampun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kenapa nak? Kenapa kamu sampai begini sayang? Ya, apa yang terjadi nak? Papa hutangnya banyak, Ma. Aku dijadiin istri keempat. Astagfirullah. Eca ini cerita selama ini ya dia dijual ya untuk dinikahkan sama orang yang kaya di kampung itu, tapi dijadikan istri yang keempat. Dijadikan istri keempat bukannya enak, bukannya tercukupi, bukan, malah dijadikan pembantu sama istri yang pertama. Istri pertama ini galak, istri pertama ini orangnya irian, dipaksa, dianiaya, dipukulin, disiram air supaya mau kerja jadi pembantu sama istri pertama. Ya Allah, Ima ya. Ya Allah. Ya, insya Allah kamu ikut Mama ya. Kita pulang ya. Kita pulang. Kita sama-sama. Papa udah nggak ada nak. Iya nak. Biar kamu hidup sama Mama. Kita tinggal berdua nak. Ya. Kita tinggal berdua nak. Ya. Kita pulang ya. Kita pulang sayang. Kita pulang. Sayang yuk. Astagfirullahaladzim. Coba. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba. Gara-gara iri, dengki, harta, kekayaan. Semuanya khilaf. Ya. Semuanya itu cuma fata morgana. Tapi kita semuanya ya tertipu sama godaan dunia. Tertipu sama kiloan cahaya dunia. Coba lihat Pak Toto. Ya, cuman gara-gara pengen mengerja harta dunia. Tapi dia akhirnya apa? Khilaf. Dia mengalahkan segala cara dengan main dukun. Dan dia kemudian meninggal dunia. Teman-temannya percaya bahwa dia meninggal karena dukun, karena guna-guna. Bukan. Saya bawa dia ke dokter. Ya, itu lebih baik Ibu daripada di sini. Iya, biar dia bersama saya. Ya, ikut Mama ya nak ya. Iya, ya Ima. Terima kasih selama ini ya Ima. Iya Mbak, maafin Ima ya Mbak. Ini mengalahkan segala cara untuk mendapatkan rezeki yang tidak benar itu. Astagfirullahaladzim. Itu zolim namanya. Ya, mengorbankan anak sendiri cuman buat untuk mendapatkan rezeki dan untuk membayar hutang-hutang. Kalau kita yakin ya, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, rezeki itu udah diatur oleh Allah, rezeki itu porsinya sudah ditempatkan oleh Allah, kenapa kita harus takut? Ya, setiap orang punya rezeki masing-masing, tinggal kita berusaha dan berdoa, insya Allah kita akan dikasih rezeki yang berlimpah. Kita nggak usah pernah takut, kita nggak usah khawatir bahwa Allah memberikan rezeki itu tepat pada waktunya, ya, tidak pernah terlambat dan tidak pernah telat, tapi insya Allah tepat pada waktunya. Mohon pamit ya, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya.